Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu nawaqidil wudu'i utawi iki iku bab nerangaken pira-pira perkara kang batalake wudu. Nawaqiduhu utawi pira-pira perkara kang batalake wudu iku arba'atun ana papat. Al-awwalu utawi kang pertama iku khuruju syai'in metune suwiji-wiji. Minal qubuli saking kubul, yaitu dalan ngarep awit duburi utawa dubur, yaitu dalan buri. Illa maniyya syakhsi angin manine wong suwiji. Al-khariji kang metu apa mani minhu saking syakhs awwala marratin ing dalem kawitane ambalan. Wasani utawi kang kaping pindho iku zawalut tamyizi iku ilange pinter. Ilange tamyiz bijununin sebab edan au sukrin utawa mendem, au marodin utawa loro, au naumin utawa turu, illa mimman angin saking wong, nama kang turu sapa man mumakkinan hale netepake maq'adahu ing pelungguhane yoman, min maqarrihi saking gon tetepe maq'adahu. Wasalisu utawi kang kaping telu iku mulamasatur rajuli iku olehe senggolane wong lanang lil mar'ati maring wong wedok al ajnabiyati kang liya min ghairi hailin kang tetep saking tanpa aling-aling baina jildaihima ing dalem antarane kulit lorone ar-rajul wal mar'ah walau kana lan senajan ono apa kulun saben-saben siji minhuma saking karone ar-rajul wal mar'ah iku hariman iku pikun aw hasolat utawa senajan hasil apa al-mulamasatu oleh senggolan bi ghairil ikhtiyari kelawan tanpa ikhtiar wayan taqidu lan dadi rusak biha sebab mulamasah apa wudu ukullin wudune saben-saben suwiji minhuma saking karone ar-rajul wal mar'ah. Warabi'u utawi perkara kang kaping papat iku masu qubulil adamiyyi iku ndemek kubule anak Adam. Au halqati duburihi utawa ndemek under-undere dubure adami demek bibatinil kafi kelawan batine epe-epeke iku man bila hailin kelawan tanpa aling-aling walau ma'asahwi lan senajan ing dalem sartane lali wal ikrohi lan kapeksa wayan taqidu lan dadi rusak bihi kelawan mas apa wudu ulmasi apa wudune wong kang demek faqat mongko bloko illa ingkana angin lamun ono opo almasu oleh demek iku baina rajulin ing dalem antarane wong lanang wa unsa lan wong wadon ajnabiyatin kang liya
fayantaqidu mongko dadi rusak bihi sebab emas apa wudu'uhuma wudune karone rajul lan unsa ajnabi kama sabako koyok dene keterangan sabako kang wis dhisik apa ma. Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah rahimahullahu taala pada bab ini menjelaskan bahwa terdapat 4 perkara yang dapat membatalkan wudu. Perkara yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Baik itu dari jalan depan atau kubul ataupun dari jalan belakang atau dubur. Baik itu berupa angin ataupun berupa perkara yang lain. Baik itu perkara yang biasa atau umumnya keluar ataupun perkara yang umumnya tidak keluar dari 2 jalan itu. Baik itu perkara yang basah ataupun yang kering. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu dapat membatalkan wudu kecuali keluarnya air mani. Lalu kenapa kok air mani? Kenapa kok keluarnya air mani tidak membatalkan wudu? Ya, hal ini berdasarkan kaidah fikih. Disebutkan bahwa kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Kal maniyyi fa innahu aujaba a'dhamal amrayni wa huwa al-ghuslu bi khususi kaunihi maniyan fala yujibu adwanahuma wa huwa al-wudu bi umumi kaunihi kharijan. Setiap sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar atau lebih berat di antara 2 perkara ditinjau dari kekhususannya, maka tidak lagi mewajibkan suatu perkara yang lebih rendah ditinjau dari keumumannya. Seperti halnya keluarnya air mani. Bahwa sesungguhnya keluarnya air mani itu mewajibkan sesuatu yang lebih besar atau lebih berat di antara 2 perkara, yaitu mandi junub, ditinjau dari kekhususan berupa air mani. Sehingga tidak lagi mewajibkan perkara yang lebih ringan, yaitu wudu, ditinjau dari keumuman bahwa air mani itu termasuk sesuatu yang keluar dari jalan depan. Nah, ini keterangan yang disebutkan oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, perkara yang nomor 2 yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Baik itu sebab gila, ataupun sebab mabuk, atau sebab sakit, misalnya epilepsi, atau pingsan, atau sebab tidur. Tidur ini membatalkan wudu kecuali tidurnya seseorang yang menetapkan posisi pantatnya pada tempat duduknya atau pada lantai. Dengan arti bahwa lubang pantatnya itu menempel ke lantai, sekiranya tidak memungkinkan keluarnya angin dari situ pada saat tidur. Kemudian perkara yang nomor 3 yang dapat membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh atau dewasa. Dan juga bukan mahram dan tanpa adanya penghalang. Nah, terdapat beberapa keterangan di dalam fikih yang menjelaskan syarat batalnya wudu sebab bersentuhan kulit antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tanpa ada penghalang. Yang pertama adalah bahwa yang bersentuhan adalah bagian kulit. Sehingga kalau yang bersentuhan adalah bagian gigi atau kuku ataupun rambut, itu tidak membatalkan wudu. Syarat yang kedua adalah lawan jenis, jadi antara laki-laki dan perempuan. Maka ketika bersentuhan 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan, walaupun tanpa penghalang dan juga sudah baligh, ini tidaklah membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan tersebut sudah dewasa atau sudah baligh. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada ikatan mahram di antara keduanya, yakni bukan mahram. Jadi suami istri ketika sudah berwudu dan kemudian bersentuhan itu dapat membatalkan wudu, yaitu ketika tidak ada penghalang di antara kulit suami istri tersebut. Lalu misalnya ada pertanyaan, kenapa kok bersentuhannya suami dan istri dapat membatalkan wudu, sedangkan terdapat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan tentang tidak batalnya wudu suami istri.
Jawaban saya, sebagaimana yang saya sebutkan di dalam kitab Ar-Risalah As-Shaghirah atau buku Risalah Shaghirah, pada pertanyaan nomor 17, saya sampaikan di situ bahwa menurut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, rahimahullah ta'ala, persentuhan kulit seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram, termasuk di sini suami dan istri, adalah membatalkan wudhu, baik itu dengan syahwat ataupun tidak, baik itu dengan sengaja ataupun tidak, dan juga dengan keterangan tanpa penghalang. Terkait hadis Habib bin Abi Thabit dan juga hadis Abu Rawq dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang disinggung tadi, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' telah menjelaskan tentang status kedhaifannya. Dan kemudian mengenai hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang lain, maka persentuhan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah di dalam konteks persentuhan di atas penghalang. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' dan sudah saya tambahkan keterangannya di dalam buku Risalah Shaghirah. Silakan nanti dicek dan juga dipelajari kembali. Kemudian, perkara yang keempat yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh organ kelamin ataupun juga menyentuh lingkaran dubur seseorang, baik itu dengan telapak tangan ataupun bagian dalam jari tangan. Nah, dalam hal ini, yang dihukumi batal wudhunya menurut keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah ini adalah wudhunya orang yang menyentuh, bukan wudhunya orang yang disentuh. Berbeda dengan perkara yang nomor 3 tadi, bersentuhannya kulit seorang laki-laki dan perempuan yang dewasa dan bukan mahram dan juga tanpa penghalang. Pada poin yang ketiga tadi, baik itu yang menyentuh ataupun yang disentuh, itu wudhu keduanya batal. Sedangkan pada poin keempat di sini, yang batal hanyalah wudhunya orang yang menyentuh. Kecuali jika praktek menyentuh organ kelamin atau lingkaran dubur ini terjadi di antara seorang laki-laki ataupun perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, maka itu statusnya kembali ke perkara yang nomor 3 tadi, yakni al-lamsu. Sedangkan pada poin keempat tadi, yakni al-massu, ini adalah spesifik untuk mengcover jika seseorang menyentuh kelamin atau lingkaran duburnya sendiri, baik itu dengan telapak tangan atau bagian dalam jari tangannya, ataupun juga menyentuh kelamin atau lingkaran duburnya orang yang sejenis dengannya. Yakni misalnya seorang perempuan menyentuh kelamin ataupun lingkaran duburnya perempuan lain. Ini statusnya mahram, tapi batal wudhunya orang yang menyentuh jika orang yang menyentuh itu menggunakan telapak tangan atau bagian dalam jari tangan. Nah, bagian kelamin yang ketika disentuh dengan telapak tangan atau bagian dalam jari tangan yang dapat membatalkan wudhu adalah bagian batang penis. Jadi ketika yang dipegang itu adalah dua buah pelirnya ataupun juga bulu kemaluannya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki juga misalnya, dia memegang kemaluannya sendiri setelah dia berwudhu, lalu dia memegang dengan telapak tangan atau bagian dalam jari tangannya sendiri, dan menyentuh anggota batang penisnya itu, ya maka wudhunya batal. Sesuai dengan pasal keempat yang berkaitan dengan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Hasbullah rahimahullah ta'ala tadi. Kemudian penjelasan mengenai perbedaan antara perkara yang nomor 3 tadi, yaitu al-mulamasah dengan perkara yang nomor 4 atau al-mas, itu dijelaskan selengkapnya di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, yaitu terdapat 8 perbedaan antara al-mulamasah dengan al-mas. Yang pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dalam perkara yang nomor 3 tadi, yaitu al-mulamasah, mulamasatur rajul lil mar'ah al-ajnabiyah, itu bahwa yang batal wudhunya adalah batalnya wudhunya orang yang menyentuh dan juga batalnya wudhunya orang yang disentuh. Jadi keduanya batal. Sedangkan pada al-mas atau perkara yang nomor 4, yang batal hanyalah
wudunya orang yang menyentuh saja, sedangkan orang yang disentuh, yakni orang yang disentuh ubul atau halqati duburnya, itu tidaklah batal. Kemudian perbedaan yang nomor 2 adalah al-mulamasah itu bisa batal dengan bersentuhannya seluruh bagian kulit. Itu yang al-mulamasah. Sedangkan al-masu, yaitu yang nomor 4, itu spesifik bibatnir rohati wa butunil asobi. Jadi khusus menggunakan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari tangan. Jadi semisal ada seseorang menyentuh organ kelaminnya sendiri tapi dengan punggung tangan, itu tidak batal. Kemudian hal yang nomor 3 perbedaannya, kalau al-mulamasah itu spesifik harus antara lawan jenis. Yushtaratu ikhtilaful jinsi. Sedangkan pada al-masu itu tidak disyaratkan harus lawan jenis. La yushtaratu ikhtilaful jinsi. Jadi kalau misalnya seorang lelaki kemudian menyentuh organ kelamin laki-laki yang lain, maka wudhu orang yang menyentuh tadi batal, sedangkan wudhu orang yang disentuh tadi tidaklah batal. Ini untuk yang almas atau perkara yang nomor 4 yang dapat membatalkan wudhu tadi. Kemudian perbedaan antara al-mulamasah dengan al-masu. Yang nomor 4 adalah jika al-mulamasah itu yushtaratu bulughu haddis syahwati. Jadi disyaratkan harus mencapai batas syahwat. Sedangkan jika al-masu itu tidak disyaratkan harus mencapai batas syahwat. Jadi walaupun tidak syahwat itu tetap batal jika sudah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Namun demikian, dalam penjelasan sebelumnya di dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwa al-mulamasah itu walaupun tanpa syahwat tetap membatalkan wudhu. Kemudian perkara yang nomor 5, perbedaan yang nomor 5 antara al-mulamasah dengan al-masu adalah kalau mulamasah itu disyaratkan harus tidak ada ikatan mahram. Jadi batalnya wudhu karena mulamasah atau bersentuhan kulit antara seorang lelaki dengan perempuan al-ajnabi itu adalah tidak adanya status mahram. Jadi harus bukan mahram. Jadi kalau seorang lelaki menyentuh seorang perempuan tanpa penghalang dan keduanya bukan mahram, maka batal. Termasuk di situ bukan mahram adalah suami istri. Makanya istri itu halal dinikahi karena memang bukan mahram. Kemudian pada al-masu itu tidak disyaratkan harus tidak ada ikatan mahram, dalam arti misalnya seorang lelaki itu menyentuh organ kelamin seorang perempuan yang mahram, itu tetaplah batal. Karena dalam hal ini tidak ada persyaratan harus tidak ada ikatan mahram. Jadi mahram pun tetap batal. Kemudian perbedaan yang nomor 6 antara al-mulamasah dengan al-masu. Ini berkaitan dengan penjelasan dari Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, pada al-mulamasah, nama anggota yang terpisah itu tidak harus tetap namanya. Sedangkan menurut Imam Ar-Romli, nama anggota yang terpisah itu harus masih menetapi namanya. Sedangkan pada al-masu, itu anggota yang terpisah dari badan bisa membatalkan wudhu jika namanya masih tetap. Namun jika namanya sudah tidak tetap, maka tidak membatalkan wudhu. Kemudian perkara yang nomor 7, dalam arti perbedaan yang nomor 7 antara al-mulamasah dengan al-masu. Pada al-mulamasah, itu harus ada minimal 2 orang. Jadi seseorang menyentuh orang lain, yakni yang berlawanan jenis dan bukan mahram, dan tanpa penghalang. Kemudian, jika al-masu, itu tidak disyaratkan harus ada 2 orang. Jadi 1 orang saja, misalnya seseorang menyentuh organ kelamin atau lingkaran duburnya sendiri dengan telapak tangan atau bagian dalam jari tangannya sendiri, itu sudah membatalkan wudhu. Kemudian yang nomor 8, pada al-mulamasah itu tidak spesifik hanya pada organ kelamin. Jadi, semisal seseorang lelaki bersentuhan dengan seorang perempuan ajnabi, yaitu yang bukan mahram, kemudian sama-sama baligh dan juga sama-sama tidak ada penghalang. Itu batal wudhunya walaupun yang bersentuhan bukan pada farjinya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Sedangkan pada al-masu, itu spesifik pada farji saja, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasbullah, yaitu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bibatinil kafi bila hailin. Nah, itu penjelasan mengenai al-mulamasah dan al-masu di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ini tambahan faidah, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Demikian
penjelasan ringkas tentang 4 perkara yang dapat membatalkan wudhu di dalam Babu Nawaqidil Wudhu, kitab Ar-Riyad Al-Badi'ah, karya Syekh Muhammad Hasbullah rahimahullah ta'ala. Penjelasan-penjelasan ini nanti jika ada yang belum jelas silakan bisa ditanyakan. Ilahuna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.